masuk di isi berita. Isi berita itu ada 3. Yang pertama, isi berita merupakan penjabaran dari apa yang sudah ditulis di teras berita. Kalau berbeda tadi di bagian pertama, yang isi juga bisa ada di bagian pertama sampai terakhir. Itu merupakan isi dari berita. Yang kedua, isi berita dapat berisi keterangan dari narasumber atau data resmi. Biasanya kalau kalian membaca berita itu yang adanya keterangan kecelakaan, nanti yang menjelaskan adalah saksi. Dan biasanya nanti keterangan dari seorang ini. Ada misalnya kalau misalnya di koran juga ada, di koran misalnya ada di koran. Nanti saya akan tutup. Sementara itu Ketua Bangun Muhammad Fikri Bekaun menyatakan sambutannya merupakan bagian dari berita yang mendapatkan keterangan dari narasumber. Kelanjutan dari berita yang paragraf ketiga dan biasanya telah di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu keterangan dari isi berita. Di situ dia sudah memberikan isi berita, di situ di paragraf kedua dan ketiga sudah jelas. Kalian sudah tahu berdasarkan adik Simba itu yang di mana, menjelaskan kita di mana, kapan, siapa, mengapa, itu semua sudah menjelaskan. Nanti terakhir bagian semuanya di mana. Jadi selain judul teras isi berita, ada juga teks berita yang juga dapat berisi ekor berita. Ekor berita itu sebagai bagian terakhir. Di sini ada yang mau bertanya. Silakan fokus ke depan. Ada yang bertanya? Ya, yang dimaksud dengan kita lanjut di unsur berita. Unsur berita itu ada apa, di mana, kapan. Dan sudah dimaksud dengan kalian sudah jelaskan di depan, oke Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan di mana. Kalau yang dimaksud dengan apa itu, apa yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau yang dibicarakan. Misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, biasanya dalam berita itu lebih ke depan, jangan dulu menuliskan saya suruh kalian menulis. Kalau apa itu, apa yang digunakan untuk menanyakan peristiwa, biasanya kayak peristiwa apa yang terjadi, misalnya kecelakaan lalu lintas, dan kemudian di mana kecelakaannya itu di atas JNP. Biasanya kan sering terjadinya kecelakaan itu sering terjadi di atas JNP setiap hari. Dan kapan ini bisa menjelaskan keterangan waktu, bisa juga tempat dan juga waktu. Dan dari ketiga ini ada yang mau bertanya atau saya berbicara cepat? Cukup paham? Kalau disuruh buat berita sudah bisa. Nah, unsur-unsur berita selanjutnya siapa? Ada yang bisa kasih contoh? Siapa sudah di mana? Apa yang dimaksud dengan siapa? Kalau siapa itu menanyakan orang, artinya siapa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kalau selanjutnya mengapa? Ada yang bisa? Alasan kenapa peristiwa terjadi. Kalau bagaimana kan? Tadi kalian sudah ingat tidak perlu saya lagi, kalian sudah mendapatkan di belakang, jangan ketawa-ketawa, itu ke depan. Hanya ditanyakan apa
Itu apa artinya? Jakarta mengalami kebanjiran di mana di Jakarta Selatan. Kemudian kapan kebanjiran itu terjadi pada Minggu 16 Februari 2025. Dan kemudian siapa? Berarti siapa yang terlibat dalam kebanjiran itu? Bisa juga masyarakat setempat, bisa juga badan penanggulangan bencana, bisa juga Basarnas, TNI Polri dan lain sebagainya yang terlibat dalam video tersebut. Mengapa? Artinya bahwa ditanyakan bagaimana sampai mengapa sampai bisa banjir itu. Jadi hujan mengguyur wilayah Jakarta Selatan selama beberapa jam. Dengan cuma Jakarta di Ambon kalau hujan selama 5 menit saja bisa mengakibatkan banjir. Seperti itu. Dan di sini yang selanjutnya bagaimana hujan menuju Jakarta Selatan selama beberapa jam sehingga menyebabkan banjir di 4 kecamatan. Sudah ini contoh yang sudah seperti yang sudah kalian sampaikan seperti itu. Mau ditulis atau mau dikotongkan saja? Oke, satu pertanyaan perwakilan. Ya, rasakan. Sudah.